السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah. Terakhir tentang wasiat Nabi yang membuat para sahabat meneteskan air mata, bergetar hati para sahabat. Maka salah seorang sahabat memohon kepada Nabi untuk memberikan wasiat secara khusus, yaitu Irbad bin Sariyah. Maka Nabi menasihati, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini dia menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Apa yang belum terjadi di hari itu terjadi sekarang. Apa? Tidak mau taat kepada pemimpin. Ini dia. Dan tidak taatnya ini bukan karena dia orang berandalan, bukan mereka ini orang ahli maksiat, bukan karena penjahat, perampok, penjudi, pengedar narkoba, bukan. Justru mereka ini kadang orang-orang pengajian, pegiat Islam, aktivis dakwah, ya. Maka jauh-jauh hari ini sebelum Nabi wafat, beliau berpesan, taati pemimpinmu, taati presidenmu, taati rajamu, taati khalifahmu, amirmu, perdana menterimu. Walaupun presidenmu itu budak Habsyi yang hitam legam, kepalanya kecil seperti zabib, seperti anggur kering. Intinya penampilannya buruk, tidak gagah, tidak menawan, tidak tampan, enak dilihat. Tapi kalau dia presiden, raja, khalifah, amirul mukminin, taati. Iya deh, kalau jelek kami taati. Ini kebijakannya jelek, masa kami taati juga? Maksudnya kebijakannya merugikan rakyat, masa kita diam saja? Diam apa lawan? Diam apa lawan? Kebijakannya merugikan rakyat, kebijakannya menyengsarakan rakyat, diam apa lawan? Diam. Jangankan sekedar menyengsarakan, harta kita diambilin, punggung kita dipukulin, dicambukin. Kita disuruh sabar. Yang nyuruh siapa? Allah.
Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum mau bilang nggak masuk akal, nggak masuk akal, korup, zolim, menyengsarakan rakyat kok ditaati, kok nggak boleh dilawan, nggak masuk akal, ya. Antum berani bilang Tuhan nggak punya akal, Tuhan nggak berakal, Tuhan salah? Itu Allah yang mengatakan, hanya lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita seperti orang Yahudi. Apa orang Yahudi? Mau ucapan Nabi Musa, mau ucapan Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, Yusuf bin Nun, membawakan ucapan Allah. Kalau tidak masuk akal, tolak. Siapa itu? Yahudi. Yahudi begitu. Jaminan dari Allah lewat lisan Nabi Musa. Nabi Musa cuma menyampaikan dari Allah. Masuk daerah itu, perangi bangsa Jabarin itu, kalian menang, menguasai daerah itu, Syam. Mestinya kan ini yang bilang Allah, hanya lewat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau para sahabat dengar kayak gini, nggak pakai mikir, sami'na wa ata'na. Ini dasar Yahudi, dasar Yahudi. Mau dari langit, mau dari wahyu, mau Nabi Musa, Nabi Harun, nggak sesuai dengan akal, tolak. Karena secara akal mereka mengatakan, wahai Musa, mereka banyak, kita dikit. Mereka persenjataannya luar biasa lengkap, kita seadanya. Mereka sudah terlatih, kita baru saja bebas dari perbudakan Firaun. Mana mungkin kita menang? Mana mungkin kita menang? Nah, sampai tega mengatakan, idhab anta wa rabbuk faqatila. Udah pergi saja engkau bersama Tuhanmu sana, berdua. Inna hahuna qa'idu. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Udah perang berdua sana. Luar biasa Yahudi. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau sudah kata Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita sambung, sami'na wa ata'na. Walaupun sekali lagi nggak masuk akal, emang nggak masuk akal. Harta kita diambili, punggung kita dipukulin, kita disuruh taat, disuruh diem saja. Hanya karena dia presiden, raja, khalifah, amirul mukminin. Ya, dan itu sudah terjadi, sudah ada contohnya. Siapa? Contohnya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sepertinya sulit mencari tandingan Hajjaj bin Yusuf dalam masalah kekejaman, kebengisan, kebrutalan. Entah berapa ribu kepala udah dipenggal lehernya oleh dia. Kepalanya kaum muslimin. Bengis luar biasa. Berdua dengan saudaranya, saudara sama-sama kejamnya. Ubaidillah bin Ziyad yang membunuh Husain. Adapun Hajjaj bin Yusuf lebih dahsyat lagi, dan yang dibunuh Abdullah bin Zubair, digantung dekat Ka'bah. Beliau adalah cucunya Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar. Ayahnya Zubair bin Awwam, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Digantung di situ tuh anaknya bernama Abdullah bin Zubair.
agak panjang kisah tentang Abdullah bin Zubair ini. Ini pelajaran bagi kita bahwa taat, soleh, bertakwa belum cukup untuk jadi pemimpin. Harus lihai, harus tahu siasah, harus banyak pengalamannya. Ya. Abdullah bin Zubair ini alim, berilmu agama luar biasa. Beberapa banyak meriwayatkan hadis kan dari Aisyah. Bertakwa, saleh, ahli ibadah. Tapi sayang kurang pengalaman dalam masalah pemerintahan. Maka pertama kali beliau jadi khalifah, itu kekuasaannya sudah tidak penuh. Sebelumnya, khalifah sebelum beliau, kekuasaannya ya penuh seluruh dunia Islam sampai ke Syam. Syam awalnya kan ibu kota Romawi kan, lalu direbut oleh kaum muslimin di zaman Umar. Nah, awal mula kekuasaan Abdullah bin Zubair itu seluruh dunia Islam kecuali Syam. Di Syam bukan beliau penguasanya. Awalnya sih gubernur ya kan. Syam kan gubernur. Tapi karena memang luar biasa ya, Muawiyah, Yazid ini luar biasa. Ini anaknya ya, Yazid bin Muawiyah. Akhirnya seperti dua kepemimpinan, dua khalifah. Kebijakannya beda-beda. Sebelum beliau ya betul-betul gubernur di Syam itu. Tidak seperti khalifah. Di zaman Abdullah bin Zubair itu seolah menyaingi khalifah. Karena Abdullah bin Zubair ini memang kurang pengalaman, kurang lihai dalam masalah siasat, akhirnya berkurang lagi. Yang tadinya seluruh dunia Islam kecuali Syam berkurang lagi. Berkurang lagi. Sampai akhirnya hanya Mekah dan Madinah yang dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tidak menguasai Syam, Mesir, Yaman, Irak, berkurang sampai akhirnya tinggal Mekah saja. Selain Mekah bukan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Sampai akhirnya hanya sekitar Masjidil Haram berkurang, hingga akhirnya berkurang lagi hanya sekitar Ka'bah. Terus didesak terus oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf ya, yang kejam luar biasa itu. Dan akhirnya pasukannya satu persatu ya karena mungkin karena perang sesama muslim ya, mungkin pasukannya juga nggak begitu semangat seperti perang melawan kafir kan. Kan Hajjaj bin Yusuf muslim, Abdullah bin Zubair muslim. 1, 2, 10, 200, 20, 100, 200 mundur pasukannya, tidak lagi berpihak ke Abdullah bin Zubair, nggak mau ikut perang. Sampai terakhir tinggal ibunya saja, Asma. Luar biasa ya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan berakhir dengan dibunuhnya Abdullah bin Zubair, digantung di situ di Ka'bah. Nah, siapa yang masih hidup ketika Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim, gubernur yang sangat kejam ini,
Siapa yang masih hidup hari itu? Ada Anas bin Malik, ada Asma binti Abu Bakar, masih banyak sahabat bersama tabi'in tentunya. Tidak ada satupun yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, menjelek-jelekkan Hajjaj bin Yusuf, menghujat Hajjaj bin Yusuf, padahal pantas dihujat. Kenapa? Karena taat kepada wasiat Nabi ini, taat kepada wasiat Nabi, diam, walaupun kejam luar biasa. Bahkan di majelis-majelis nggak ada pembahasan, nggak ada jamaah mancing-mancing, ya Syekh gimana tentang Hajjaj bin Yusuf, nggak ada yang mancing-mancing seperti itu. Tidak seperti hari ini, judulnya doang pengajian, isinya mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa. Hari itu nggak ada. Apalagi turun ke jalanan, caci maki, demo, menghujat, nggak ada. Semuanya diam. Karena taat. Taat kepada wasiat Nabi ini. Bukan karena takut. Para sahabat itu manusia-manusia pemberani. Nggak ada di antara kita yang pemberani seperti para sahabat. Ya, para sahabat demi kebenaran nggak takut mati. Bukan karena para sahabat takut, tapi taat terhadap wasiat Nabi ini. Udah diem, sabar, mohon kepada Allah. Karena Nabi juga berwasiat, kalau kalian sedang dipimpin oleh penguasa zalim, korup, fajir, tidak baik, ahli maksiat, maka mintalah kepada Allah. Tas'aluna Allah alladzi lakum. Apa yang menjadi hak kalian, minta kepada Allah. Jangan minta kepada pemimpin itu, orang pemimpinnya zalim. Nah, kita enggak, bukannya minta kepada Allah, minta kepada pemimpin. Demo kan minta kan, protes itu kan minta supaya begini, supaya begitu. Sementara Nabi berwasiat, jangan minta kepada penguasa, mintalah kepada Allah. Wa tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Sementara yang menjadi kewajiban kalian terhadap pemimpin, lakukan, amalkan, taati. Jangan dicaci maki, jangan disebarluaskan aibnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah para sahabat dan tabi'in ini diem, sabar, nggak berbuat apa-apa, nggak demo, nggak turun ke jalanan, nggak ada cacian, makian, hujatan, nggak ada minta supaya mundur. Apa yang terjadi? Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Ya, sebagai hadiah bagi kaum muslimin yang sabar, taat kepada wasiat Nabi, Allah ganti dengan khalifah. Kalau tadi kan cuma gubernur ya, ini khalifah yang luar biasa adil, sangat takut kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan saat pertama kali dibaiat jadi khalifah, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Anas bin Malik masih hidup kan. Umur Anas bin Malik kan tua sekali, sampai beberapa tahun tidak bisa puasa Ramadan karena saking tuanya. Nah, Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya persis seperti sholat Nabi, kecuali di belakang anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz, khalifah waktu itu, yang dibaiat setelah meninggalnya Hajjaj bin Yusuf.
bukan pengganti Hajat bin Yusuf. Hajat bin Yusuf kan cuman gubernur, amir. Ini sebuah contoh bagaimana ketika kaum muslimin diem, sabar, nggak demo, nggak menghujat kepada penguasa zalim, gimana akhirnya. Sekarang kita bandingkan dengan Libya, Mesir, Syria, bahkan Indonesia. Ketika tidak puas dengan presidennya, mungkin karena korup, zalim, tidak adil, tidak amanah, lalu demo, caci maki, bahkan dibunuh. Apa yang terjadi di Libya hari ini? Setelah mereka membunuh presidennya Muammar Gaddafi, apa yang terjadi hari ini? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk atau lebih baik? Jauh lebih buruk. Mereka pada nyesel telah membunuh presidennya sendiri Muammar Gaddafi. Begitu pula Mesir, Syria, bahkan negeri kita. Alhamdulillah penguasa kita kan hari itu Pak Harto tidak mengerahkan pasukan, tidak seperti presiden-presiden tadi. Tidak ada pertumpahan darah. Dengan mungkin terpaksa atau legowo, kita nggak tahu, beliau mengundurkan diri. Setelah itu apa yang terjadi? Satu provinsi hilang, gambar porno di mana-mana, majalah Playboy yang hampir tidak mungkin terbit di Indonesia, terbit di Indonesia. Masih ingat antum tahun 99, 2000, 2001? Ya. Kalau dulu menghambur-hamburkan uang itu 5 tahun sekali, ya. Dulu menghambur-hamburkan uang 5 tahun sekali, ya. Pemilu itu kan, beli tinta, beli ini, beli itu, kan berapa miliar, sekarang berapa triliun, 5 tahun sekali. Sekarang, ya, ada berapa provinsi? Dulu masih 27, sekarang 30 berapa tuh, ya kan? Hampir 40. Setiap provinsi ada pilkadanya, belum wali kota, belum kabupaten. Saya pernah dengar siapa gitu di televisi, itu kalau di rata-rata seminggu sekali apa 6 hari sekali pilkada, ya, yang kabupaten ini, kota ini, provinsi ini. Itu bukan jutaan lagi, miliaran, bahkan triliunan. Seolah kita kelebihan duit. Belum cacian, makian, hujatan. Ya, kalau zaman Pak Harto jadi gubernur, jadi bupati, modalnya berapa rupiah? Zaman Pak Harto dulu, modalnya berapa rupiah? 0 rupiah. Orang ditunjuk kok, iya kan? Kan gubernur ditunjuk sama presiden, 0 rupiah. Sekarang suruh cari modal sendiri supaya bisa jadi gubernur, bupati, wali kota. Miliaran, bahkan triliunan. Kemudian ketika jadi gubernur, jadi bupati, apa nggak nyari kembalian tuh? Ini logika sederhana anak SD, ya. Apa iya nggak nyari kembalian? Ngandelin gaji berapa? Ini luar biasa. Gara-gara mahasiswa yang nggak paham sunnah itu dan orang-orang awam yang jauh dari sunnah, seolah kalau presiden diganti, penggantinya pasti baik. Rumus dari mana? Wahyu dari mana? Emang penggantinya pasti lebih baik? Ya taruhlah Pak Harto itu nggak baik, buruk, harus diganti. Emang penggantinya pasti lebih baik dari beliau? Kalau lebih buruk gimana? Ya kalau sama aja kan rugi. Kan pergantian itu kan pasti ada pergolakan. Ini lebih buruk.
Ya, ini dia. Yang satu ke kanan menuju kebaikan, yang satu ke kiri menuju keburukan. Siapa yang ke kanan? Tadi para sahabat dan tabi'in itu. Ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak memuaskan, kejam, zalim. Padahal presiden-presiden kita, presiden-presiden muslim hari ini yang buruk, insya Allah nggak sekejam Hajjaj bin Yusuf, nggak sesadis Hajjaj bin Yusuf, nggak sebrutal Hajjaj bin Yusuf. Masih ingat ucapan Hasan Basri? Hasan Basri mengatakan, seandainya di setiap generasi itu nanti di hadapan Allah berlomba untuk menyerahkan orang yang paling kejam di generasinya, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf kelak di hadapan Allah, insya Allah kita menang. Artinya beliau yang berilmu ini dan tentu tahu sejarah di masa lalu, sulit cari tandingan Hajjaj bin Yusuf dalam masalah kekejaman, kebengisan, kebrutalan. Yes. Dan itu para sahabat, para tabi'in masih banyak yang hidup, generasi terbaik, dan tidak ada satupun yang memberontak. Boro-boro memberontak, demo aja nggak ada, cacian makian nggak ada, semuanya diam, sabar, memohon kepada Allah. Mungkin banyak para sahabat tabi'in yang memohon, ya Allah gantilah Hajjaj bin Yusuf. Mungkin ada yang berdoa matikan Hajjaj bin Yusuf, kan boleh. Mendoakan buruk kepada orang zalim boleh apa tidak? Boleh kan? Allah kabulkan. Jelas ini jauh lebih baik daripada menghujat, demo, melawan. Maka luar biasa, semakin yakin kita bahwa Nabi betul-betul utusan Allah. Kok bisa tahu kalau nanti umat beliau kebanyakan tidak akan taat kepada pemimpin, menghujat, mencaci, memaki, mendemo? Tentu Allah yang memberitahukan kepada beliau, karena beliau nggak punya guru, nggak pernah belajar ilmu kepada siapapun. Satu-satunya guru beliau adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang pernah mengajari ilmu kepada beliau kecuali Jibril. Bahkan ilmu yang sangat sederhana, membaca dan menulis, beliau nggak bisa. Ya buat apa bisa? Orang nggak perlu membaca apa-apa, semuanya langsung dari Allah lewat Jibril. Ada permasalahan, ada pertanyaan, langsung dijawab oleh Allah lewat Jibril. Tidak diperlukan bagi beliau membaca, menulis. Beliau kalau baca Al-Quran, ya ngapain? Harus bisa baca Al-Quran. Beliau hafal dengan mutkin. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas, beliau hafal. Istilah kita hafal luar kepala, mutkin. Ya. Ya, kita lanjut. Yang keempat, kitab ini kan Al-Firqatun Najiyah ini kan betul-betul apa ya, simple gitu. Tidak banyak komentar beliau, langsung nomor 1 firman Allah, nomor 2 firman Allah, nomor 3 sabda Nabi, nomor 4 sabda Nabi. Keterangan beliau sedikit sekali. Nomor 4 langsung sabda Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa fi riwayatin firqatan. Ketahuilah oleh kalian bahwa ahli kitab dulu pecah menjadi 72.
Ini beliau membawakan riwayat yang lebih singkat. Adapun riwayat yang lebih lengkap dimulai dari 71, kemudian 72, kemudian terakhir 73. Siapa 71? Siapa 71? Yahudi. Jadi Yahudi yang menisbatkan dirinya kepada ajaran Nabi Musa itu pecah menjadi 71. Yang benar, yang lurus, yang sampai ke surga tentu satu, yaitu yang setia, yang taat, yang mencontoh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Dan ini sedikit sekali, dan pada hakikatnya mereka adalah kaum muslimin. Karena nama Yahudi itu kan bukan nama yang hak, tapi karena sudah ribuan tahun nama itu dipakai, maka Nabi pun memakai nama itu, Al-Yahud wan Nasara. Padahal bukan agama yang hak. Agama yang hak Islam. Antum bisa jawab nggak? Agamanya Nabi Adam apa? Islam. Agamanya Nabi Idris? Islam. Agamanya Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, semuanya Islam. Gitu. Kok bisa-bisanya kemudian ada istilah Yahudi, agama Nasrani? Nah, tentu itu penyimpangan. Loh, penyimpangan kok Nabi ikut-ikutan nyebut? Itulah karena sudah ribuan tahun dan sudah jamak dan sudah merata, maka Nabi ikut menyebut Yahudi, Nasrani, tapi dengan diterangkan tentunya. Sama dengan Nabi menyebut aku anak Abdul Muttalib, ya kan? Abdul Muttalib nama yang hak apa nama yang batil? Kakek beliau. Ayah beliau siapa? Abdullah. Ayah Abdullah Abdul Muttalib, ya kan? Bukan Abu Talib, Abdul Muttalib. Nah, dalam perang Hunain, saat kaum muslimin terdesak kocar-kacir, beliau teriak, aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib nama yang hak apa nama yang batil? Abdul Muttalib nama yang batil. Nama yang hak itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Quddus, bukan Abdul Muttalib. Karena Muttalib bukan nama Allah. Nama abad itu harus diteruskan, disandarkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdul Malik, itu semua kan nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, berarti hambanya Allah, budaknya Allah, begitu. Nah, Abdul Muttalib berarti budaknya Muttalib. Muttalib bukan Allah, kan batil. Ya, sama dengan orang-orang Syiah itu sering menamakan anaknya dengan Abdul Husain, Abdul Hasan, Abdul Ali. Ya, ini batil sebatil-batilnya, syirik. Hambanya Husain, hambanya Hasan. Hamba harus hamba Allah, gitu. Nah, Abdul Muttalib nama yang batil, bukan nama yang hak. Tapi terpaksa Nabi menyebut aku anaknya Abdul Muttalib, maksudnya cucu, ya. Karena ya tadi sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, nama itu terdengar oleh orang-orang Arab. Nah, oleh karena itu kita faham kenapa Nabi ikut-ikutan menyebut Al-Yahud, An-Nasara, gitu. Nah, maka jangan sampai ada anggapan di diri antum Yahudi yang benar satu, oh berarti Yahudi ada yang benar, oh berarti agama Yahudi
itu benar, tidak, ya. Tetap agama Islam. Maksudnya kelompok yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, itu yang benar cuma satu. Siapa? Yang mengikuti, yang setia, yang taat, yang mencontoh agamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya tentu sama dengan agamanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Sedikit berbeda dalam masalah fikih, sedikit sekali, ya. Tidak mungkin Nabi Musa mengajarkan Uzair itu anak Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi Musa mengajarkan Jibril itu musuh kita semua, ya. Yahudi meyakini Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi, ya. Maka pernah satu ketika beberapa orang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya?" Dijawab oleh Nabi, jawabannya pasti betul kan dari Allah. Kata orang Yahudi, bagus, betul. Ngetes, Yahudi memang ngetes. Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Dijawab oleh Nabi, min kabidil hut, hati ikan. Bagus, betul. Tanda besar pertama apa dari 10 tanda dekatnya hari kiamat? Ada api dari Yaman. Bagus, betul. Terus jawabannya bagus. Kemudian sifat tidur Nabi yang terakhir dijawab oleh Nabi, yang tidur cuman matanya, hatinya tidak. Bagus, betul. Terus sampai terakhir nih Muhammad, kalau jawabanmu benar, kami semua masuk Islam. Kalau enggak. Ya. Apa pertanyaan terakhir? Siapa di antara malaikat-malaikat itu yang menjadi kekasihmu, yang paling dekat dengan engkau? Tentu dijawab oleh Nabi dengan benar, dengan jujur. Siapa? Jibril. Kata orang Yahudi, salah itu. Kalau engkau jawab Mikail atau yang lain, kami masuk Islam. Tapi kalau berhubung engkau jawab Jibril, kami nggak mau masuk Islam. Jibril itu musuh kami. Ini luar biasa dahsyatnya kebejatan orang-orang Yahudi. Jibril salah apa? Dimusuhi. Ya menurut mereka salah. Karena Jibril itu nggak kayak Mikail itu datang bawa hujan, bawa rahmat, bawa kebaikan. Jibril datang bawa perang, perintah perang, jihad. Yahudi itu penakut, paling takut mati, ya. Maka disuruh perang, disuruh jihad, nggak mau, ya. Inilah Yahudi. Berapa tadi? 71. Kalau Nasrani 72. Sama, yang benar cuma satu. Yang setia, taat, mengikuti, mencontoh syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nggak mungkin Nabi Isa mengajarkan kepada orang-orang Nasrani, kepada murid-muridnya, aku anak Tuhan, aku anak Allah, aku punya sifat ketuhanan. Nggak mungkin. Mereka mengada-ada. Itu bukan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
wa anna hadhil millata, adapun agama ini, berarti agama apa? Islam, umatku, sataftariku ala 73 firqatan, akan pecah menjadi 73. Ternyata yang terbanyak 73. Tintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Awas, hari ini ada ustadz nekat. Nekat apa? Dibalik ini. Yang 72 masuk surga, satu yang masuk neraka. Nono yang suka bid'ah-bid'ahin tuh, dia doang no masuk neraka. Ya, yang dikit-dikit bid'ah, dia doang. Yang lainnya Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apapun masuk surga semua. Ini nekat, senekat-nekatnya ini Ustaz. Ya, gak ada satupun ulama yang pernah mengatakan seperti itu. Ini dahsyat luar biasa. Kalau nggak salah dosen itu yang pertama kali yang saya dengar ya. Mungkin antum pernah dengar itu. Betul-betul nekat merubah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak takut ancaman Nabi, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Dia berarti telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sabda Nabi, dirubah oleh dia, dibolak-balik. Ya. Secara logika sederhana, Rasul dan para sahabat berapa kelompok sih? Berapa golongan sih? Rasul dan para sahabat berapa golongan? Berapa firqah? Berapa kelompok? Tentu satu. Rasul dan para sahabat itu jangankan akidahnya, manhajnya, tauhidnya, cara sholatnya dari takbir sampai salam sama. Mungkin 100 tahun, 200 tahun baru beda. Turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu. Sahabat sama nggak beda. Cuman kan berita itu nggak sampai kepada kita. Antum tahu sampai hari ini bagaimana perselisihan dahsyat luar biasa antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin. Turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, dari satu hadis, ya kan? Kan jadi berbeda tuh. Mungkinkah sahabat berbeda? Coba pakai nalar antum yang sangat sederhana. Mungkinkah para sahabat berbeda? Gimana berbeda? Untuk mengetahui turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, bagi sahabat sulit apa mudah? Mudah apa sulit? Mudah sekali. No, lihat no. Nah, lihat tiap hari. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah kalau nggak dengkul dulu, tangan dulu. Kelihatan oleh para sahabat. Ngapain debat? Para sahabat tahu persis. Rasul turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Nah, karena ilmu ini sangat luar biasa. Sunnah Nabi itu kan ribuan. Bukan cuma turun sujud, dengkul dulu, tangan dulu. Nah, ada yang terlewat. Maksudnya periwayat berikutnya ya. Ya, mungkin para sahabat perhatian ke bacaan Al-Fatihahnya, sifat rukuknya, sifat sujudnya, gitu. Nah, cara turunnya ya udah bener semua kan para sahabat, ngapain dibahas? Gitu. Nah, qadarullah, sabda Nabi seperti tadi ya, jangan turun sujud seperti unta. Letak perselisihannya di situ. Intinya apa yang diperselisihkan oleh para ulama, kalau istilah kita, kalau seandainya para sahabat dengar, lihat para ulama rame berselisih, yang benar turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, para sahabat apa? Para sahabat ketawa aneh, lucu. Orang sudah terang benderang kok nggak pada tahu, gitu ya. Seperti antum misalnya jalan-jalan ke Kutub Utara misalnya, di sana ada sekelompok orang yang debatnya
Monas itu di Surabaya apa di Makassar? Itu ada 10 orang tuh debat, engkel-engkelan, ngotot-ngototan. Monas itu di Indonesia kan ada Monas tuh terkenal tuh. Nah, yang satu bilang di Surabaya, yang tuh di Makassar. Antum dengernya ngelihatnya apa? Ketawa kan? Ketawa, terbabak antum. Orang antum tahu persis, rumahnya dekat Monas, lahir di Jakarta misalnya. Ini tiba-tiba ada orang yang debat di negara mana, Meksiko atau mana ya, anak SD di sana atau SMP lah, debat ngotot-ngototan Monas itu di Surabaya apa di Makassar. Antum ketawa, ya mirip-mirip begitu kira-kira ya. Jadi para sahabat itu ketawa. Kalau seandainya mereka tahu para sahabat debat, turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Ini luar biasa bahwa Rasul dan para sahabat itu satu. Akidahnya, tauhidnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya sama semua. Nah, berarti satu kelompok yang akan masuk surga. Yang pasti masuk surga itu siapa sih? Yang dijamin itu siapa sih? Kan Rasul dan para sahabat. Jangan? Rasul dan para sahabat. Nah, dilanjutkan dengan 2 generasi berikutnya. Adapun generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Turmudi dan seterusnya sampai zaman Imam Ahmad bersama murid-muridnya, nggak ada jaminan masuk surga. Nggak ada jaminan masuk surga secara dalil. Yang pasti masuk surga secara dalil Al-Quran dan Sunnah hanya Rasul dan para sahabat. Berarti satu kelompok yang akan masuk surga. Ya. Gimana ada ustadz berani-beraninya mengatakan 72 akan masuk surga, yang masuk neraka cuman 1. Nah, lihat aja kalimat berikutnya, wa wahidatun fil jannah, 1 yang masuk surga, wahiyya al-jamaah, bahwa yang satu kelompok ini adalah al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Sifhum lana, sifat mereka itu seperti apa? Dijawab oleh Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku, berarti satu. Adakah Rasul dan para sahabat tahlilan, muludan, yasinan malam Jumat, manakiban, salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tafrijiyah, tibul qulub? Nggak ada, nggak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Oleh karena itu mestinya mereka nggak usah debat. Salah satu metode dakwah kepada orang yang beda dengan kita, tidak semanhaj, tidak sefaham dengan kita, apa? Ini diawali oleh Nabi atas perintah Allah. Apa? Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita kembali kepada kalimat yang sama. Ini Nabi terhadap Yahudi dan Nasrani, kan beda jelas ya. Di zaman Nabi, orang-orang Yahudi sudah sesat belum? Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi sudah sesat belum? Sudah. Orang Nasrani sudah sesat belum? Sudah. Orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani sudah mengatakan Isa anak Allah. Kan beda. Nah, Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak kepada kalimat yang sama. Kalimatin sawa. Apa yang sama? Apa yang sama? Untuk tidak menuhankan satu dengan yang lainnya. Ini pun kan berat mereka. Padahal ini cara supaya mereka mau dengar sama ya.
Kalau udah beda, ya gimana? Ya gimana bisa dilanjutkan? Ya kan? Ya, mari kita debat. Kami dengan Al-Quran, Anda dengan Injil. Ya nggak ketemu, nggak ada titik temu. Yang satu pedomannya Al-Quran, yang satu Injil, dan itu beda. Nah, sementara saudara-saudara kita ini, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Jahmiyah, Khawarij, dan lain-lain, yakin nggak kalau Rasul dan para sahabat itu pasti masuk surga? Yakin nggak? Pasti yakin, insya Allah, ya. Betul-betul keterlaluan, dan mungkin mudah-mudahan nggak ada seorang muslim yang mengatakan Rasul dan para sahabat belum tentu masuk surga. Saya kira nggak waras ini, ya. Sudah dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannat. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Siapa? Rasul dan para sahabat. Nah, mari kita ajak. Berarti yang paling benar, yang paling baik adalah Rasul dan para sahabat. Betul. Sampai di sini kan sama kan? Oleh karena itu nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru kalau kita mencontoh Rasul dan para sahabat. Betul. Mudah-mudahan sampai di sini mereka terima. Ya, nah baru kita masuk. Apakah Rasul dan para sahabat kalau ada kematian ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Nah, baru contoh satu persatu. Diajak kepada kalimat yang sama dulu. Oleh karena itu, jangan mengklaim diri kita masing-masing, oh ahlu sunnah, benar, masuk surga. Tidak, jangan. Yang pasti benar dan pasti diridhoi oleh Allah dan pasti masuk surga hanya Rasul dan para sahabat. Mari kita contoh Rasul dan para sahabat. Sampai di sini masuk mereka nggak terima sih? Ya, nah, tentu kita berbicara dengan orang yang berilmu. Kan banyak di antara mereka ahli bid'ah itu yang punya ilmu, artinya ya hafallah mungkin 15 juz, 10 juz, 5 juz, ya, tahu bahasa Arab, tahu tafsir, yang berilmu, tapi terkena syubhat. Kita ajak untuk seperti itu. Kita ikuti Rasul dan para sahabat. Ya. Jangan dengan orang bodoh, sulit. Kalau dengan orang bodoh, jahil, sulit. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, walillahil hamd, setiap aku berdebat, Allah berikan kemenangan kepadaku. Setiap kali berdebat. Kecuali aku itu kalah debat, kalau debat sama orang bodoh. Kalau sama yang bodoh aku kalah. Kalau yang pinter, walaupun dia terkena syubhat, insya Allah. Contohnya Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, itu kan terkena syubhat falasifah, tapi dia bukan orang jahil, tahulah dalil, bukan nggak tahu apa-apa. Imam Syafi'i mengeluh, aku pasti kalah debat kalau aku berdebat dengan orang bodoh, orang jahil. Gitu. Pokoknya ya namanya orang bodoh, pokoknya dah namanya orang jahil, ya. Pokoknya begitu, ya sama kayak antum berantem sama istri antum, ya kan? Antum menang apa kalah? Ya, pasti kalah, ya. Kalau berantem ya, kalau berembuk baik-baik ya akalnya masih ada lah. Kalau berantem istri antum emosi, jangan harap antum menang, ya. Udah kalah aja dah, udah ngalah aja, ya. Tunggu emosi bini antum itu mereda, baru ngomong baik-baik. Kalau lagi emosi nggak bakalan menang antum dah, ya, pasti kalah, ya. Nah, lihat Nabi mencontohkan seperti itu. Lagi emosi sampai Nabi 29 hari 29 hari nggak pulang-pulang, ya. Dan ini ada di Al-Quran kisahnya kan, asbabun nuzulnya. Begitu pula dengan orang-orang jahil, nggak bakalan menang, ya. Maka jangan pernah berdebat dengan orang jahil. Kasihan, kebenaran itu menjadi kasihan karena orang jahil semau dia aja ngomong, ya.
Dan itu hukumnya haram ya, mendebat, berdiskusi masalah ilmu dengan orang jahil, apalagi yang sifatnya miro. Antum harus bisa membedakan antara miro dengan jidal. Kalau jidal, ini dua-duanya diartikan dalam bahasa kita debat. Miro artinya debat, jidal artinya juga debat. Padahal beda. Antara miro dengan jidal beda. Jidal itu masih dibolehkan. Kalau jidal haram, nggak mungkin ada ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah dengan cara terbaik. Berarti jidal itu masih boleh. Masa haram Allah menyuruh? Yang mutlak haram adalah miro. Apa bedanya? Jadi jidal ini masih memungkinkan pelaku jidalnya itu untuk rujuk. Ya mungkin istilah kita diskusi lah ya, mudzakarah, mencari kebenaran, yang bagus pendapat siapa, ya seperti itulah. Kalau miro tidak. Miro itu gimana caranya supaya saya menang, dia harus kalah. Gimana caranya dia harus kalah, saya harus menang. Ya kayak orang-orang politik itu, atau pengacara lah, antum tahu lah ya, suka dipertontonkan di televisi kan. Kita melihatnya kadang malu, betul-betul nyari pemberontak, sampai yang penting ngomong gitu, lawan bicaranya jangan kasih kesempatan ngomong. Ini kan memalukan. Nah ini yang tercela miro. Nah dalam hal miro ini Nabi bersabda, man tarokal miro'a wa huwa shadiq. Barang siapa yang diajak miro, dia nggak mau, padahal dia benar. Ya ambil contoh, antum ditantang untuk miro, apakah maulid Nabi itu hak atau batil? Antum yakin betul ya, tapi miro, sekali lagi miro, bukan jidal ya. Kalau antum diajak jidal, diskusi yang benar, ya tentu antum boleh menyambutnya supaya dia kembali kepada kebenaran. Ini miro, dan antum sudah bisa baca ini jidal apa miro. Ini mau mencari kebenaran apa mau mencari kemenangan, menang-menangan. Nah antum bisa baca ini orang mau cari menang-menangan, apalagi dipertontonkan. Antum nggak mau. Antum nggak mau taat pada Nabi ini, man tarokal miro'a wa huwa shadiq. Antum diajak miro', antum tidak mau, padahal antum yakin berada dalam kebenaran. Maka Allah bangunkan istana megah di tengah-tengah surga. Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Ya, karena buat menang-menangan buat apa? Kecuali tadi mencari kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil. Kan kita nggak ada yang maksum. Bisa saja kita salah, bisa saja kita benar. Bisa saja dia yang salah, bisa saja dia yang benar. Gitu. Maka luar biasa, al jaza'u min jinsil amal. Padahal antum bernafsu kan? Ya mungkin rata-rata kita karena merasa dalam kebenaran bernafsu. Akan aku tunjukkan bahwa aku yang benar, dalilnya begini, begini, begini. Tapi karena memang judulnya miro, antum nggak mau. Dibikinkan istana megah di surga. Anak orang yang menahan hawa nafsunya akan dibalas kebalikannya, disuruh melampiaskan hawa nafsunya nanti di akhirat. Ya. Ada lagi riwayat lain,
kita benar nih, seperti tadi ya, tapi nggak mau debat karena seperti itu. Maka da'allahu ala ru'usil khalaiq, Allah akan panggil dia di hadapan seluruh para makhluk. Disuruh apa? Disuruh apa? Hatta yukhayyiruhu minal huril ain masya. Disuruh milih mana bidadari-bidadari tercantik yang mau dia lampiaskan syahwatnya. Ya. Ketika di surga dia menahan syahwatnya, dan itu karena Allah, maka di akhirat Allah perintahkan dia, persilahkan dia untuk melampiaskan syahwatnya terhadap bidadari-bidadari cantik. Ya. Al jaza'u min jinsil amal.